أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد
ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان Sadaqallahul Azim. Lebih kurangnya saya mohon maaf dikarenakan memang suara saya sudah agak capek siang malam terus, dan juga saya alhamdulillah habis resepsi pernikahan. Saya minta doanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya minta doanya diberikan panjang jodoh, dimurahkan rezeki saya, dikaruniai anak yang soleh. Mudah-mudahan yang bisa minta doanya diberikan kesabaran untuk saya dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak punya ijazah, Bu. Saya nggak punya ijazah sekolah, nggak pernah duduk di bangku sekolah, nggak pernah. Tapi saya tawakal pada Allah berkat saya mempunyai Al-Quranul Karim, kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai hamba Allah diciptakan oleh Allah seperti demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki pada pakai, anak perawan perutnya, nenek-nenek rambutnya di rebonding. La ilaha adem nggak Bu? Yang belakang adem, lagi pas angin gede banget. Maka kalau ibu pengen suaminya dapat rezeki yang halal, ibu anterin suami. Kalau mau berangkat kerja, anterin suami sampai depan pintu. Saya tanya, ibu pernah nganterin suami sampai depan pintu? Belum ditanya. Belum ditanya. Pernah Bu? Boro-boro. Pernah Pak? Anterin suami kalau mau berangkat kerja. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada istrinya Siti Aisyah, dan sebaliknya. Siti Aisyah kalau mau berangkat Pak, Nabi antar sampai depan pintu. Bukan hanya itu romantisnya Nabi, kalau Siti Aisyah mau naik ke atas onta, Nabi duduk begini
Siti Aisyah naik di atas kakinya Nabi. Siti Aisyah naik ke atas onta. Dulu Siti Aisyah mau naik onta. Kalau ibu besok mau naik motor, kata ibu, Pak, ada apa, Mak? Mama mau naik motor. Lalu sekali-kali dong, Pak, kayak Nabi. Kata suami kerajinan. Sekalinya suami romantis sama istri, ibu naik ke dalam mobil, pintu dibukain suami. Tangan belum masuk pintu gimana? Maka anterin besok kalau suami mau berangkat kerja sampai depan pintu, doain. Kalau yang suaminya petani, ibu ambilkan tudungnya, ambilkan cangkulnya, ambilkan aritnya, anterin sampai depan pintu, kasih topiknya, kasih aritnya, kasih cangkulnya. Kalau yang suaminya tukang ojek, keluarin motornya, panasin, ambil jaketnya, kasih jaketnya, ambil helmnya, kasih helmnya. Praktek. Kalau yang suaminya penceramah, anterin sampai depan pintu, kasih plastiknya, buat naruh sendal, buat naruh sendal. Anterin suami sampai depan pintu keberangkatan suami dengan doa istri, senyuman istri. Waktu saya masih muda, ya sekarang masih muda juga, saya kuliah di Yogyakarta. Saya dikirim dari kampus ke Bogor, pelatihan karya wisata di tempat Bapak Haji Bahrum. Beliau adalah peraih Kalpataru, dapat hektaran dari pemerintah untuk pelatihan. Beliau pesan kepada kami, nanti kalau kamu sudah menikah, Ustaz Zainal, ini Ustaz Zainal ya, Ustaz Zain, nanti kalau kamu sudah menikah, ketika suami akan berangkat kerja, anterin sampai depan pintu, istri tersenyum. Masya Allah. Malam hari ini kita saksikan pengantin baru. Jangan-jangan mikirin kira-kira nanti malam lancar apa kagak. Untung baca Qur'annya benar. Coba kalau baca Qur'annya salah. Maka ini pesan saya sebagai sahabat beliau, kalau pengen punya anak soleh dan soleha, laksanakan seperti yang dilakukan Imam Ali kepada istrinya Sayyidatina Fatimah. Dijelaskan dalam kitab Fawaidun Nikah karya Ustadz Yasin Al-Jaruni. Kalau buat pengantin baru, yang pertama, sebelum melakukan suami dan istri, keduanya ambil air wudhu, laksanakan sholat sunnah zufaf, sholat sunnah pengantin 2 rakaat. Lah sahabat, yang begini nih, suami jadi imam, istri jadi makmum. Suami imam selesai Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim,
Yasin. Kata bini kelabang malam pertama lu baca Yasin. Selesai sholat sunnah 2 rakaat, baca doa Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fi. Selesai baca doa, ambil Quran, baca Tabarok, Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Nashrah, Mu'awwizatain, baca Al-Fatihah. Bisa Bu? Siap. Selesai baca Quran, bawa istrinya angkat kalau kuat. Kalau nggak kuat, jorogin. Istri bawa ke dalam kamar, ambilkan air seember. Jangan disiram. Istri duduk, suami ambilkan air seember, cucikan kaki istri. Bapak pernah selama nikah nyuciin kaki dulu? Kita praktekin Pak. Cuciin kakinya istri, cipratkan ke 4 penjuru kamar, bisikan di telinganya ya Rocky 9 kali pelan-pelan. Takutnya kalau kebuatan kencang, tetangga namanya Rocky. Lah dia nyaut, kenapa? Ya Rocky pelan-pelan, cipratkan ke 4 penjuru kamar, baca sholawat supaya itu setan yang namanya dasing kagak ngintip ibu lagi ibadah. Insya baru baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan nama. Kita kembali ke pembahasan. Jadi kalau orang yang bertakwa, dia rajin melaksanakan sholat jamaah, dia rajin hadir di majelis ilmu, dia senang baca Quran, diamalkan, maka pertama dia bakal dapat rezeki yang halal, yang kedua dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Bu, Pak, ini kan kita semua bakal calon-calon mati, iya. Yang kaya mati, yang miskin mati, raja-raja, orang ganteng, orang jelek, orang kuru, orang gendut, orang hitam, orang putih, bapak-bapak, ibu-ibu yang ceramah, kita nih nanti semua bakalan mati. Pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada orang yang wafat, dia kemudian dimandikan, dia dikafankan, dan ketika akan disolatkan, Sayyidina Abu Bakar bertindak selaku imam. Saat takbir Allahu Akbar, ternyata tuh mayat joget oplosan. Kata Sayyidina Abu Bakar, ada apa dengan mayat ini? Buka tali pocongnya. Maka ketika dibuka, di dalamnya ada ular yang sedang melilit-lilit, menggigit-gigit, mencakar-cakar. Ular cakar-cakar. Maka buru-buru kata Sayyidina Abu Bakar, ambilkan kayu, ambilkan tongkat, pukul ular ini, matikan. Maka dengan izin Allah nih ular kemudian bicara. Apa dia katakan? Jangan kau pukul aku, jangan kau bunuh aku. Aku diutus kemari oleh Tuhanku untuk memberikan siksa kepada mayat ini, karena dulu ketika dia hidup di dunia, dia melakukan 3 kesalahan. Yang pertama, dia adalah orang yang senang meninggalkan sholat. Bu,
Inilah esensi Isra dan Mi'raj. Perbaiki kualitas dan kualitas ibadah sholat maka dikatakan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 91, nanti akhir zaman akan ada dua kecenderungan manusia. Yang pertama, adha'us shalah, manusia akan senang lalai meninggalkan sholat. Zohor kerepotan, asar maghrib isya subuh. Padahal kalau kita pengen selamat dunia akhirat nih, buat kita patokannya adalah sholat. Almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi, beliau mengatakan dalam logat Betawinya, aneh heran, aneh bingung kalau lihat umat Islam pada susah, pada melarat, padahal kalau sholatnya rajin, ibadahnya rajin, maka Allah akan kasih kemudahan rezeki. Iya apa iya? Yang bilang Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, anakmu, istrimu untuk melaksanakan sholat dan sabar kalau lagi sholat. Saya tanya ibu bapak, kalau sholat pengennya lama apa cepat? Kalau taraweh senangnya imam lama apa cepat? Kalau imam cepat, yang untung anak muda, yang kasihan aki-aki. Anak muda semangat Allahu Akbar, Allahu Akbar, aki-aki masih duduk aja. Kata anak muda, Ki bangun, ayo taraweh lagi. Kebuatan cepet imannya, udah saya duduk aja, kamu diri duduk, nanti juga kamu duduk kayak saya. Lalu aki-aki bukan taraweh, numpang ngadi. Ada tetangga saya kalau sholat masya Allah buruk banget, sholat isya cuman berapa menit. Saya tanya kenapa sibuk sholatnya buruk banget? Ustadz, ya ampun, sinetron kesukaan saya ini udah mau mulai. Ya ampun Ustadz, lagi seru tuh yang namanya tukang bubur naik haji. Saya benci banget Ustadz sama yang aktor Haji Muhyiddin. Aduh Masya Allah Ustadz, dia gedek banget sama bininya kadang-kadang. Padahal Hajah Rumi Ustadz udah baik sama Aki, sama Nini, sama Robi, sama Rumana, sama Habibi. Lah katanya, lah ibu juga. Coba saya tes. Nonara Bang Ocik datang sama Ocik. Sabar kalau lagi sholat, lanas aluka rizqan. Kalau kalian sholat aku nggak akan minta rezeki dari kamu. Nahnu narzukuka, akan tetapi kami Allah yang akan berikan rezeki kepadamu. Saya tanya ibu bapak, langit punya siapa? Bumi punya siapa? Rezeki punya siapa? Kalau kita dekat sama Allah, maka Allah bakal dekat sama kita. Kalau kita minta rezeki sama Allah, Allah bakal kasih rezeki buat kita. Kita habis sholat doa, habis sholat kita zikir. Kira-kira Pak, banyakkan nonton TV apa zikir? Bu, banyakkan sholat, banyakkan doa, apa banyakkan baca Quran, apa banyakkan baca SMS? Banyakkan baca sholawat, apa nonton dangdut akademik? Habis sholat kita zikir, habis zikir baca Quran. Kalau kita mau misalnya pengen baca sholawat boleh.
Coba Bapak Ibu, saya mau lihat kekompakannya baca sholawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil baqi ya Allah. Susahnya jadi perempuan, harus selalu jaga iman, baik siang ataupun malam, baik janda maupun susahnya jadi laki, harus berangkat kerja tiap hari, cari uang untuk anak, juga modal buat kawin. Setuju Pak? Setuju Bu? Kata Ibu Ustadz PA. Maka dia dililit oleh ular tersebut karena dia dulu ketika hidup di dunia, pertama dia melakukan orang yang senang ninggalin sholat. Yang kedua, dia diberikan hukuman karena ketika hidup dia orang yang tidak menunaikan zakat, orang yang pelit, orang yang gak mau sedekah. Bu, pengen gak Bu kita masuk surga? Rajin sedekah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu minta ampunan kepada Allah yang apabila dilaksanakan maka balasannya adalah surga yang luasnya laksana bumi dan langit, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di saat lapang maupun di saat sempit. Saya tanya ibu, kalau suami mau berangkat sholat Jumat, ibu suka pesen gak mas suami bawa duit di dalam kantong buat kotak amal? Kata suami, tenang aja mah, di dalam kantong papahnya udah siap. Ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Kira-kira yang masuk berapa Pak? Ya. Saya tanya ibu, di dalam kantong ibu ada 1.000 kaku sama 1.000 lecak. Yang ibu kasih yang kaku apa yang lecak? Kadang-kadang Pak, istri apal banget Pak, apal banget kalau ada orang yang salam. Istri lagi nyuci piring di dapur, ada orang ngucapin salam. Kira-kira Bu, kalau orang yang salam model begini, tuh orang ngapain tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu keluar dari rumah, ibu jawab, waalaikumsalam. Maaf ya Pak, orangnya kagak ada. Kata yang minta-minta lah ibu siapa? Ini laki pernah praktek begini, dia pakai salam sama istrinya, istrinya lagi tidur ngadep ke tembok. Suaminya kepingin suaminya ngucapin salam, masya Allah.
Assalamualaikum. Istri nengok ke suami, waalaikumsalam. Maaf ya Pak, orangnya kagak ada. Wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Saya tanya Pak, kira-kira kita di rumah suka marah nggak? Kadang-kadang kita suka marah dengan persoalan-persoalan yang kecil. Saya tanya, kira-kira Pak, kalau di rumah yang suka marah laki apa bini? Kira-kira ibu kalau marah tanggal muda, tanggal tua? Apa? Mama mau marah, tapi sebentar, Mama mau lihat kalender dulu. Ya ampun, kalau tanggal muda nggak jadi marah. Masya Allah, kalau tanggal muda, jangankan suami kepingin, suami nggak pengen ditawarin sama istri. Papa mau minum apa? Papa mau minum teh. Kalau teh, saya teh. Papa mau minum kopi. Kalau kopi, saya kopi. Papa mau minum air putih. Ya udah, air putih aja. Mentang-mentang udah malam. Wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Inilah esensi zikir, membuat hati menjadi tenang. Kita hanya cinta kepada Allah. Orang adalah orang yang kita cintai, bagaimana dia saudara kita sesama muslim. Maka kalau kita habis marah, berantem suami dan istri, buru-buru wal afina anin nas, saling minta maaf. Saya tanya Pak, Bapak kalau berantem suami istri, kira-kira ibu Bapak minta maafnya kapan? Lebaran. Minta maaf di pending. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan yang ketiga, kenapa mayat ini dililit ular tersebut? Karena dulu dia hidup, dia tahu ilmu, tetapi dia tidak laksanakan. Maka mudah-mudahan nanti kalau kita mati, kita husnul khatimah. Amin, amin. Ciri supaya kita nanti dapat husnul khatimah: pertama, kita rajin takwa kepada Allah. Yang kedua, kita orang yang senantiasa rajin berzikir. Ini Masya Allah, saya kagum nih sama Majlis Zikir Al-Istiqomah. Udah 7 bulan berjalan, tiap malam Jumat menyebut asma Allah dengan senantiasa berzikir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti yang rajin zikir, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia husnul khatimah. Kata Nabi, irqabul mayyita inda salasin, perhatikanlah mayat yang apabila saat akan wafat dalam kondisi syakaratul maut, apakah dia termasuk orang yang husnul khatimah? Tandanya ada 3. Ada berapa Bu? Ada berapa? Ustaz minum mulu ya. Ada tamunya Ustaznya ya. Sama Bu, saya kayak Ustaz Sel siang malam ya. Nyampe mana Bu tadi? Nyampe di. Yang pertama, kalau dia termasuk orang yang sedang mendapatkan rahmat ketika dia dalam kondisi syakaratul maut. Yang pertama, iza rashaha jabinuhu, apabila berkeringat keningnya. Saya tanya, Bapak suka keringatan nggak Pak, kening Bapak?
Kapan Pak? Kalau habis makan jengkol ya. Apabila keningnya berkeringat, wadama'at ainahu, dan apabila mengalir dari kedua air matanya air mata, wayabisat syafatahu, dan apabila kering kedua bibirnya seperti bibir ketika orang sedang berpuasa, fahiya rahmatun min rahmatillahi qad nazalat bihi, maka dia sedang mendapatkan rahmat yang sedang turun kepadanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, Bu, kenal sama Al-Imam Al-Ghazali? Beliau namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau pendiri daripada aliran tasawuf Al-Khurasani, di mana pada saat beliau akan wafat, beliau tahu kapan beliau akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israil. Pada saat beliau akan wafat, beliau menghadap kiblat sendiri, beliau ambil kain kafannya sendiri, beliau ikatkan tali pocong di kakinya sendiri, beliau ikatkan di pinggangnya sendiri. Saat akan diikat di kepalanya, beliau minta tolong kepada saudaranya Imam Ahmad bin Muhammad bin Muhammad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali supaya ngikat pocong palanya. Saat selesai diikat, terdengar satu ungkapan terakhir yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Sam'an wa ta'atan lidukhulil malikil mulk. Aku mendengar, aku taat terhadap panggilanmu, wahai raja di raja Allah subhanahu. Sekarang pertanyaannya, kenapa beliau bisa tahu kapan beliau akan dicabut nyawanya? Ternyata ketika saat kita akan meninggal, kita sudah diberi 5 tanda. Berapa? Sih, udah habis waktunya. Pak Kiai, udah habis waktunya. Hah? Ya, dikit lagi ya Bu ya. 5 tanda. Ibu jangan takut Bu, ini mah cuma tanda doang ya. Apa tandanya? Yang pertama, 100 hari sebelum meninggal, maka dia merasakan dari ujung rambut sampai ujung kakinya badannya bergetar. Itu terjadi pada waktu asar dan terjadi sesaat, dan getarannya kalau kita lihat seperti sapi yang dipotong dagingnya bergetar. Pernah lihat Pak orang motong sapi? Bergetar. Yang kedua, 40 hari sebelum meninggal, jantungnya berdebar. Terjadi pada waktu asar, pusarnya seperti ada angin yang masuk ke dalam tubuh. Dan pada saat itulah catatan kebaikan dan keburukan dari Lauhil Mahfuz turun kepada malaikat Israel. Maka kemana, di mana dia berada, maka kematian sebentar lagi akan menjemput. Yang ketiga, tanda 3 hari sebelum kematian, orang yang ketika diuji dengan rasa sakit, maka dia merasakan nafsu makannya tambah. Bu, tadi ibu nafsu makan nggak? Tadi suami ibu makannya 2 piring nggak? Alhamdulillah. Kata saudaranya mungkin dia udah agak sehat kali, buktinya makannya udah nambah dan nafsu. Maka 3 hari dia nafsu makan. Dan pada saat inilah menjadi satu tanda supaya banyak puasa.
supaya nanti ketika wafat kotorannya tidak lagi banyak merepotkan orang yang mengurusnya. Dan ini 7 hari ya, 7 hari sebelumnya, dan 3 hari dia merasakan keningnya begitu sakit, dan 1 hari sebelumnya dia juga merasakan keningnya sakit. Tidak sampai 24 jam sebelum waktu asar dianjurkan untuk banyak membaca syahadat. Bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau kita pengen selamat dunia akhirat, apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Imam Syakik Al-Balkhi, beliau bertanya pada dirinya dan beliau temukan jawaban. Bagaimana supaya kita terbebas dari berbuat maksiat di dunia ini? Jawabannya adalah dengan rajin melaksanakan sholat sunnah duha. Bu, di rumah rajin sholat sunnah duha ya. Nabi pesen sama istrinya Siti Aisyah habis sholat duha baca istighfar, baca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul rahim 100 kali. Yang kedua, kalau kepingin nanti di dalam kubur kita terang menderang, adalah dengan kita rajin melaksanakan sholat malam. Dan ketiga, kalau kita kepingin bisa menjawab semua pertanyaan munkar dan nakir, adalah dengan rajin membaca Al-Qur'an. Dan kalau kita ingin supaya melewati Shiratal Mustaqim seperti secepat kilat yang menyambar, maka kita rajin bersedekah. Dan kalau kita ingin mendapatkan naungan di padang mahsyar, adalah dengan kita rajin berkhalwat, kita berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini memperingati Isra dan Mi'raj ditambahkan kualitas ibadah sholat kita, amin. Dilancarkan oleh Allah rezeki kita, amin. Dan majlis zikir yang dilakukan mudah-mudahan menambah kekhusyuan kita sebagai pribadi orang yang bertakwa, amin. Dan Ananda Raka yang baru saja kemarin dikhitan, kita ucapkan selamat menempuh bentuk baru. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, amin. Ada Pak Kiai. Mudah-mudahan jadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, amin. Ya Rabbal. Saya pengen ceramah banyak, tapi waktu sepertinya sudah malam. Saya udah nyiapin 3 jam konsep ceramah saya, 3 jam. Tapi kalau ibu bapak pengen lihat saya lagi, kemarin saya ikut audisi lagi, alhamdulillah lulus. Kalau tahun kemarin di Indosiar, untuk tahun ini di Kompas TV. Tapi nggak pakai SMS, nggak, tenang aja, nggak pakai SMS. Acaranya tabligh akbar, nama acaranya berbalas kultum, tiap hari dari tanggal 15 Juni sampai kelar puasa. Penceramahnya bergantian, kita di kontrak 40 episode. 15 Juni mulainya jam 6 sampai jam 7 pagi, kalau sahur jam 4 sampai jam 5 pagi, insya. Kalau bapak pengen lihat saya tiap hari, saya ada di Indosiar. Selesai acara Mamah dan AA beraksi, itu kan ada iklannya ya. Nah itu saya. Lihat iklannya, itu saya. Gampang nyiriin saya. Yang kalau ada apa? Kalau ada jenggotnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Saya senang bisa silaturahim ke rumah guru saya. Mudah-mudahan beliau sehat, amin. Jalan-jalan ke Jakarta, kepala botak kena sambal. Maksud hati ingin terus berkata-kata, saya takut semua pegel. Buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian, itulah nama. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, itulah nama-nama.
Kuntilanak naik sepeda nabrak tiang listrik, kuntilanak bego. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Enggak di sini berjajar sini langsung berjajar sini supaya dia langsung berdiri di tengah gitu. Kita langsung jajar aja. Masih ada masih banyak.